Mahasiswa 2023 Impactful Discipleship. Halo teman-teman. Hai. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Jadi siang hari ini tema kita itu seminar. Nah, judulnya itu visi pemuridan dan apa ayo? Kelanjutannya. Ayo dicek. Bla 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 generasi Z. Apa? Kondisi generasi Z kita mau sama-sama lihat. Nah, tapi sebelum kita lihat, izinkan aku memperkenalkan diri teman-teman. Supaya kalian gak bingung, ini siapa yang di depan? Kok kayak Song Hye Kyo gitu ya? Cakep, ya kan? Udah pakai turtleneck nih ya kan, udah kayak winter-winter gitu. Dingin ya teman-teman? Perlu dimatiin AC-nya satu? Enggak, oke. Sekalian kuat sekali ya bertahan di tengah badai pencobaan. Oke, salah satu pencobaannya mungkin nanti juga adalah sedikit ngantuk-ngantuk. Karena itu nanti mungkin kita saling menguatkan. Nah, jadi kita udah praktek dari sekarang ya, gimana semangat pemuridan. Perkenalkan, namaku Stevina. Kalau di Instagram boleh dicari namanya Stevina Marlina, asik. Nggak berfaedah sih Instagramnya, nggak usah di follow. Ya teman-teman, aku juga adalah seorang murid. Murid apa nih? Murid SMA beberapa tahun yang lalu. Masih ini kok, nggak jauh beda sama kalian ya. Siapa di sini masih siswa? Iya masih siswa SMA, nggak usah ngaku-ngaku yang udah ada keriputnya ya. Ih kalian luar biasa sekali. Lagi PAS nggak sih? Lagi PAS, luar biasa. Kak Evin juga lagi PAS kok. Hah? Kok Kak Evin masih PAS? Ya soalnya Kak Evin ngajar di sekolah teman-teman. Jadi masih waktu-waktu koreksian, maklum. Ini kan kurikulum Merdeka, proyek-proyek kan, jadi 3 minggu PAS-nya. Luar biasa kalian ya. Siswa-siswa yang hadir walaupun lagi PAS. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, semangat sebagai muridnya tuh ada banget ya. Dan halo juga kakak TPS. Beberapa tahun ke depan kalian yang di sini ya, oke? Biar kakaknya nggak di depan lagi. Nah, sebelum memulai seminar hari ini, aku belum perkenalan diri ya. Kenalkan, tadi nama aku Stevina. Aku dulunya siswa SMA 90, ada 90 di sini. Kok masih ada sih kalian? 90 di mana? Iya, dulu aku juga adalah seorang AKK. Aku lulus SMA di tahun 2011. Ayo mulai hitung, 2011 gue di mana ya? Udah lahir belum ya? Nah, aku mulai ikut kelompok kecil itu dari tahun 2009. Sampai sekarang aku masih ikut kelompok kecil. PKK aku juga masih sama dari SMA, kuliah, kerja sampai sekarang. PKK aku juga ada di sini. Gitu deh. Siapa dia nanti aja lah ya. Sekarang kita mau lihat satu video untuk sama-sama memasuki seminar hari ini. Hai teman-teman. Aku bawa makan ini buat kalian. Ih, berapa banget sih. Yuk kita makan dulu yuk. Ini bukan. Oh isinya 3 ya. Yuk makan. Kok beda sih? Duluan. Oh iya. Wah kok curang. Kayaknya satu ada sudah makan deh. Yuk kita makan. Beda weh, kalian abis kelas ujian ya? Yang dimakan ya udah dimakan dulu nih buat Michi nih. Nih kamu makan. Ya lagi sendoknya. Kita ganti-gantian aja kan ya. BTW aku mau ngajakin kalian kompetisi nih. Apa tuh Kak? Kelompok kecil itu kelompok untuk bertumbuh bersama. Jadi nanti kita akan berdoa bareng, terus kita akan baca firman Tuhan, kita belajar dan mengaminkan firman Tuhan secara bersama. Terus tujuannya apa? Tujuannya untuk kita menjadi murid Kristus searah semakin serupa dengan Dia. Gimana guys? Ikut? Untuk kayak tempat sama kampusnya gimana? Nah, itu dia enaknya nih kelompok kecil. Kita tuh fleksibel untuk tempat dan waktu. Jadi kita bisa omongin sama-sama mau di tempat mana, mau jam berapa dan hari apa,
Tapi ingat, yang penting kita harus komit ya. Nggak boleh asal-asalan ikut-ikutan aja. Gimana? Sedia kah untuk ikut kelompok kecil? Boleh. Udah nanti deh saya. Oke Michi, tunggu kabarnya ya. Nggak tahu deh kak. Tadi sih di sini kak, cuman nggak tahu deh. Ya udah deh. Saya lapar gak? Makan yuk, aku traktir. Mau. Yuk, tahu makanan yang enak gak? Di depan ada sih. Yuk. Kita makan dulu daripada di sini. Sebagai remaja dan dewasa muda, kita mengetahui betul dinamika kehidupan yang dialami oleh generasi kita dan bagaimana dunia terus merusak orang percaya dengan berbagai cara. Tetapi, di dalam kelompok kecil, kita bisa menjadi sahabat bagi satu sama lain. PKK dan AKK dapat menjadi sahabat yang menolong dalam menanggung beban, memimpin ke jalan yang benar, memberikan koreksi yang lembut, dan bersedia untuk mengampuni. Dengan demikian, alih-alih terbawa arus, kita ditolong untuk berespons dengan benar di tengah dunia yang sudah rusak. Sharing dong pengalamannya pas mimpin kelompok kecil. Mati banget puji Tuhan. Tapi gitu deh, banyak banget juga sih kendala-kendalanya. Kasih quotes dong biar tetap semangat nih anak-anak kelompok kecil. Tanpa firman, hidup itu akan mengarah dalam kegelapan, seolah-olah tidak ada arah atau tujuan. Di kelompok kecil, ada teman atau sahabat yang selalu mendukung kita, selalu mengingatkan betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dunia alumni itu berat. Tanpa firman dan teman-teman kelompok kecil, kayak gak jelas deh hidup ini seperti apa. Jadi yang berat itu bukan cuma rindu ya teman-teman, tapi juga menjalani kehidupan. Tanpa firman Tuhan, kalau tadi videonya bilang. Ada yang merasa relate dengan video itu? Ada? Kalau merasa relate kemungkinan besar kamu sudah tua ya. Mungkin yang adik-adik siswa, masa sih? Teman-teman video itu berangkat dari realita. Gitu ya, ada PKK yang datang bawa makanan gitu, makanannya sedikit, maklum PKK-nya belum punya duit ya, waktu itu masih mahasiswa gitu, terus ada yang kabur, kalau ini kurang satu teman-teman, kalau dulu waktu KFN kelompok kecil, salah satu yang selalu dilakukan adalah, itu CAKK sih tapi ya, cuman dulu teman-teman sebelum kelompok kecil yang kami, bukan kami deh, KFN sering lakukan adalah tidur dulu. Jadi kadang izin dulu sama PKK, aku tidur dulu ya saking ngantuknya, jadi ngambil waktu 5-10 menit, nah jadi tuh kelompok kecil sebegitu uniknya teman-teman, dan dalam segala keunikannya dari generasi ke generasi, dari zaman KFin, zaman kakak TPS, dan sekarang adik-adik siswa yang ada di sini, Tuhan senantiasa hadir dan memelihara persekutuan ini, pemuridan yang dikerjakan, dan saat ini mari sama-sama kita berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengingat kembali kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam pemuridan dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki. Yesus
sedihnya. Gerak ke kanan lagi, di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau meyakini pujian ini bahwa Engkau yang hadir di setiap musim kehidupan kami dan Engkau yang hadir ya Tuhan di setiap generasi yang ada. Di tengah segala perubahan zaman, di segala tantangan zaman, kebenaran-Mu tidak tergantikan ya Allah dan kehadiran-Mu nyata dari generasi ke generasi. Dan saat ini pun kami boleh menyaksikan adanya calon AKK ataupun AHK dan juga PKK maupun calon PKK yang Tuhan hadirkan di tempat ini. Ya Tuhan, sungguh ini adalah karya-Mu yang mulia. Engkaulah yang sungguh menghadirkan adik-adik siswa maupun mahasiswa di tempat ini yang boleh Engkau gerakan untuk mereka boleh mendengar firman, terkhusus ya Tuhan mengenai pemuridan. Kami meyakini ini adalah salah satu bagian rancangan-Mu yang agung dan mulia, terutama di dalam hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan melalui kesempatan seminar hari ini, kami boleh sungguh duduk, diam, mendengarkan, memperhatikan setiap pemaparan dari pemateri. Kami berdoa untuk setiap narasumber yang ada, kiranya biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memberikan hikmat, menyampaikan setiap kebenaran-Mu, sehingga ini juga yang menolong kami ya Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk melayani maupun menjadi murid. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kepada kami kesanggupan dan fokus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala sesuatunya. Amin. Oke, jadi hari ini kita punya 3 narasumber, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nanti kita tidak banyak pembahasannya, akan ada banyak gitu ya. Dan teman-teman boleh sekali bertanya. Bingung itu wajar, teman-teman, tidak mengerti itu wajar, artinya itu kita berproses. Nah, artinya kita mendengarkan dengan baik dan kita mulai bertanya-tanya, melihat kembali ke hidup kita. Karena itu, Kak Evin akan mempersilahkan para narasumber kita untuk maju ke depan. Yang pertama ini adalah seorang staf siswa. Beliau ini lulusan psikologi. Wah, kelompok kecil ini udah gak terhitung teman-teman. Banyak banget. AKK-nya tersebar luas di seluruh penjuru Nusantara. Widih. Siapa dia? Mari beri tepuk tangan untuk Kak Yunika Apostelina atau dikenal dengan Kak Ike. Kak Ike akan membantu kita memahami mengenai visi pemuridan nantinya. Silakan duduk Kak Ike. Nah yang berikutnya teman-teman. Nah ini dia tadi Kak Evin udah kasih spoilernya. Dia ini PKK Kak Evin dari Kak Evin SMA sampai sekarang. Oke, siapakah dia? Beliau menyelesaikan studi magister teologi, konsentrasi konseling, bener kan ya? Salah ya? Magister konseling berarti? Apa sih ya magister konseling? Nggak lulus jadi kakak. Nah, beliau ini melayani juga di Perkantas sebagai staf kali ini khusus di bidang konseling. Mari kita sambut Kak Elizabeth Von Pandia. Yang di KTP-nya ditulisnya Foni. Jadi dia typo namanya ya. Nah yang berikutnya teman-teman. Ya dia paling ganteng sendiri. Kalau beliau ini adalah teman KTB saya dari tahun berapa ya? Kemarin tahun berapa? 10 tahun yang lalu? 2013. Itu grup WA-nya sih kebentuknya 2013 gitu ya, grup WA KTB-nya. Oke. Dan beliau ini juga adalah seorang staf Perkantas, secara khusus bidang media. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagram Perkantas Jakarta. Di sana ada banyak sekali konten menarik, terutama tentang pemuridan. Jadi pulang dari sini, jangan khawatir kehabisan bahan, jangan khawatir, aduh Kak gimana kalau nanti api pemuridanku padam. Tonton Perkantas Jakarta teman-teman. Tolong naikin gaji saya, tolong habis ini. Oh, udah gak digaji ya, lupa. Nah jadi
Beliau ini mukanya sering muncul teman-teman di Instagram Perkantas Jakarta. Wih, jadi teman-teman jangan khawatir akan kehilangan abang ini selesai retret ini, jangan. Dia akan sering muncul di Perkantas Jakarta. Mari beri sambutan untuk Ernest Martono. Oke, nah kita mau mulai yang pertama dari Kak Ike. Kak Ike akan memberikan kepada kita pemaparan mengenai visi pemuridan. Kepada Kak Ike dipersilakan. Ya, terima kasih ya Evin ya. Gimana teman-teman? Keceriaan Evin menular ya. Emang luar biasa. Ya teman-teman, kita akan bahas tentang visi pemuridan gitu ya. Dan next slide-nya, sebelum kita membahas itu, aku minta teman-teman ambil handphonenya gitu ya. Coba scan barcode yang ada di sini. Atau bisa juga lewat linknya bit.ly/RKK Siswa 2023. Sudah? Bisa? Ya teman-teman, coba teman-teman tuliskan, coba nanti dibuka ininya ya, linknya. Apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman saat teman-teman mendengar kata pemuridan? Nah boleh dituliskan. Ya udah ada yang ini ya, udah yang menuliskan ya, atut. Mendengarkan pemuridan atut, apa tuh? Takut ya guys ya maksudnya. Oke, ada juga yang mendengar kata pemuridan itu kelompok kecil atau 12 murid Yesus. Ada juga Daryl, oke siapa Daryl? Oke, Andreas, oke nama-nama PKK-nya ya. Jadi kalau nama mendengar kata pemuridan yang terlintas nama PKK-nya ya luar biasa. Itu berarti kalian mendoakan ya. Kak Wilca, iya, guru dan murid bertahap. Ernest Martono, iya, proses seumur hidup, luar biasa, proses seumur hidup. Kak Ike, iya saya ya. Kemudian transformasi hidup, guru, di yang atas, menjadikan murid. Oh, ada juga ya. Bersaksi, perkantas, wah pemuridan identik dengan perkantas. Tuhan Yesus, gitu ya, perubahan. Latihan rohani, PSKJ, perkantas adalah kita. Oh ini luar biasa lah murid-murid di sini ya. Pasti di sini adalah AKK-AKK dan PKK-PKK yang setia ya, luar biasa. Iya teman-teman, dari berbagai traktiran makanan, iya oke. Dari berbagai hal ini teman-teman ya, yang terpenting dalam pemuridan sebenarnya itu adalah visi ya, tapi di sini nggak ada yang muncul ya. Kalau terlintas pemuridan itu nggak terlintas visi gitu ya, karena emang ada ya. Oh, baru ditulis ya guys ya, makasih loh kerjasamanya, top ya. Iya teman-teman, jadi betul ya akhirnya ada yang nulis visi dari FHUI, wah, luar biasa. Iya teman-teman, itu ya mungkin banyak hal yang berkaitan dengan pemuridan ya, dan seringkali ya nggak sedikit yang mendengar kata pemuridan itu munculnya juga kegentaran gitu ya, ketakutan, atau nanti ditolak. Pasti kepikirannya udah kelompok kecil gitu ya, PKK, CAKK, AKK gitu ya. Tapi yang akan kita lihat sebagaimana pemuridan itu bisa terlaksana jika memang ada visi yang kuat. Visi yang kuat yang dihidupi oleh PKK pertama-tama gitu ya, dan juga oleh AKK. Ya, kembali kepada slide-nya. Nanti ya, nanti lagi nih lanjutin ya. Banyak sekali pasti dari kalian ya, udah cukup. Ya, visi teman-teman, next slide. Visi itu dapat dikatakan sesuatu yang ingin dicapai. Ya berhubung gue cuma 15 menit ya teman-teman, jadi kita langsung aja ya. Visi itu adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan landasan kalau kita berbicara tentang visi pemuridan itu artinya kita ingin mencapai gitu ya. Sesuatu hal ada yang ingin dituju melalui pemuridan itu dengan landasan amanat agung. Next slide ya. The Great Commission yang diajarkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28, next slide. Ayat 19 sampai 20 gitu ya teman-teman ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Ya teman-teman, saya nggak akan eksposisi bagian ini ya, karena ini gilirannya siapa nanti hari Minggu, Bang Niko ya, yang akan mengeksposisi di pengutusan. Ya teman-teman, bagian ini, tapi poin pentingnya adalah, gitu next slide. Jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Kalimat perintah yang ada di sini ya, dengan tujuan jadikanlah semua bangsa muridku, dengan hal-hal yang akan dilakukan yaitu pergilah, baptislah dan ajarlah, itu semua bagian yang akan melandasi atau bisa dikatakan itulah yang menjadi visi pemuridan kita. Ya, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan kita juga diminta untuk mengajar mereka, untuk melangkah gitu ya, pergi untuk akhirnya mendatangi, mengunjungi mereka dan memuridkan mereka. Next slide-nya. Dan amanat agung ini diberikan oleh Tuhan Yesus gitu ya, kepada para murid yang pada saat itu ke-11 murid yang ada di ayat sebelumnya teman-teman ya. Dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi itu ya teman-teman, bagaimana akhirnya amanat agung itu diberikan dan akhirnya itu juga menjadi visi ya, menjadi hal yang harus dikerjakan oleh para murid hingga saat ini. Dan pertanyaannya, kenapa sih pemuridan itu bisa menjadi hal yang sangat penting ya? Beberapa waktu sebelum RKK gitu ya, ada yang chat ke saya, Kak kenapa sih kita ngerjain RKK ini gitu ya? Orangnya ada di sini ya teman-teman, saya nggak spill ya namanya. Kak kenapa sih kita harus mengerjakan pelayanan, visitasi, kelompok kecil gitu ya. Mungkin pertanyaan lebih luasnya, kenapa Perkantas melakukan itu Kak? Waduh, pertanyaannya luar biasa, itu perdungan malam atau memang terlintas ya, atau memang sedang memikirkan dengan serius gitu ya. Kenapa kita perlu mengerjakan pemuridan? Ya semoga pertanyaan-pertanyaan itu ya bisa terjawab melalui camp ini ya. Dan kita akan lihat kenapa pemuridan itu sangat penting. Kita bisa lihat dari amanat agung itu yang merupakan perintah dari Tuhan Yesus teman-teman. Bukan sekedar himbauan gitu ya, lo boleh pergi boleh enggak untuk mengerjakan atau memuridkan ya. Tapi diminta untuk pergilah gitu ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus ya. Dan kenapa pemuridan itu juga sangat penting, karena Injil teman-teman terus perlu diberitakan sampai ke ujung bumi. Perlu adanya terus-menerus saksi Kristus dalam setiap generasi. Dan visi pemuridan itu juga berasal dari visi kerajaan Allah, oleh karena itu penting untuk dilakukan. Visi kerajaan Allah itulah visi pemuridan yang akhirnya gitu ya digambarkan di dalam firman Tuhan atau diceritakan, dituliskan di dalam Alkitab bahwa Yesus membangun kerajaan Allah dengan memanggil para murid teman-teman. Ya. Dan apa sih arti menjadi seorang murid gitu ya? Apa arti menjadi seorang murid? Kalau kita udah belajar dari sesi-sesi yang sebelumnya gitu ya, dibilang kalau seorang murid itu adalah seorang yang bijaksana gitu ya, jangan bodoh gitu ya teman-teman ya, di kalimat atau di firman Tuhan yang kemarin kita pelajari bersama. Dan ketika menjadi seorang murid itu kita hidup dalam bijaksana, artinya kita mau mendengarkan, kita juga mau mengajarkan, dan ketika kita sudah tahu, kita mau melakukan apa yang diajarkan. Ya. Dan pada akhirnya gitu ya, ketika kita menjadi seorang murid dengan visi yang kuat dan jelas, ya, kita bisa semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Jadi ketika kita menjadi seorang murid dan orang yang akan memuridkan, ya kalau kita nggak punya hati yang mengasihi orang lain, itu akan terasa sangat sulit. Rasanya cuma disuruh-suruh PKK gitu ya. Rasanya cuma disuruh staf wilayah, ya. Kak Ike nih yang nyuruh mimpin kakak, makanya gue kerjain. Coba Bang Ernest nggak bakal nyuruh gue gitu ya, misalnya gitu ya. Atau kebalikannya, ini cuma disuruh-suruh sama Bang Ernest gitu ya. Nggak mau berdasarkan dari hati, itu akan sangat sulit dan akan sangat melelahkan.
Tapi sebenarnya mengerjakan pemuridan itu melelahkan nggak? Melelahkan, tapi kita akan terus bersuka cita ketika mengerjakannya. Sukacita itu pasti ada, sukacita itu pasti terjadi walaupun gitu ya, badan kita lelah, pikiran kita lelah. Karena hati kita itu sudah mengalami kasih dari Kristus. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang, ya kita excited gitu ya. Bukan kayak ngelihat CAKK kita atau AKK kita kayak hal yang ditakuti, dia bakal nolak gue nih, gue bakal ditolak nih gitu ya. Enggak ya. Tapi karena kita punya hati untuk semua orang, untuk mengasihi, karena kita adalah seorang murid yang dikasihi, ya kita bisa melakukan itu. Dan sekali lagi landasannya adalah, next slide, yang tadi ya, Matius 28, karena itu pergilah gitu ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan perhatikan teman-teman, di sini ada kata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi dalam pemuridan, ya jelas ada hal yang diajarkan. Bukan sekedar kongko-kongko gitu ya, gospel, gosip pelayanan gitu ya, atau hanya sekedar nonton, nongkrong, ya itu boleh gitu ya, nongkrong, nonton, ngobrol-ngobrol. Tapi yang terpenting adalah ada pengajaran yang sehat, ada Injil yang kuat untuk dibagikan, dan ada transformasi hidup. Next. Pemuridan memang identik ya dengan kelompok kecil. Tapi yang namanya pemuridan tidak selalu atau tidak melulu disebut dengan kelompok kecil teman-teman gitu ya. Jadi dalam artian ya memang kelompok kecil merupakan wadah yang efektif untuk pemuridan atau identik sekali dengan pemuridan. Dan kelompok kecil merupakan basis yang efektif gitu ya untuk pemuridan ini, untuk belajar Alkitab, untuk saling mengenal karakter, di situ juga ada saling mensupport, mendoakan, dan juga ada teguran di dalamnya. Dan proses pemuridan tersebut sangat sulit kalau memang hanya berdiri sendiri tanpa topangan dari komunitas yang lebih besar lagi. Jadi kalau hanya kelompok kecilnya, ya udah kelompok kecil sendiri aja, tapi tidak mau bersekutu juga dengan lingkup komunitas yang lebih besar, nah itu akan sulit untuk akhirnya bisa mengalami pertumbuhan dan tadi yang namanya mengasihi orang lain. Ya. Next, dalam artian yang lebih luas gitu ya teman-teman ya, pemuridan itu juga adanya pembaharuan hidup ya, transformasi hidup. Dan pemuridan itu menjadi sebuah proses menolong seseorang mengikut Kristus dengan sepenuh hidupnya teman-teman. Ya. Jadi ketika kita ikut Kristus itu kan pasti ada jatuh bangun gitu ya. Dan dalam hal ini pemuridan juga menolong kita ya, akhirnya mengalami proses dalam mengikut Kristus dan akhirnya mengalami pembaharuan total. Dalam hal ini apa saja yang dibaharui? Pola pikir kita teman-teman ya. Values atau nilai-nilai hidup kita, attitude gitu ya, sikap atau dan karakter kita. Behavior kita, kelakuan kita sehari-hari. Ya. Itu semua akan terbentuk, ya, terbentuk semakin baik dan mengalami pembaharuan yang total. Ya. Jadi teman-teman pasti akan melihat gitu kan ya, bagaimana behaviornya PKK, attitude PKK. Nah itu kan jadi sebuah teladan hidup yang bisa langsung dilihat dan juga kita berbagi hidup gitu ya dalam kelompok. Yang bukan artian dalam hal ini juga hanya membahas terus menerus bahan gitu ya, kalau kata Bang Alex kemarin 12 bab bisa seminggu kalau kita kayak les doang gitu ya. Tetapi kalau yang namanya pembaharuan, perubahan hidup kita gitu ya, itu mencangkup gitu ya, hal-hal yang berupa nilai-nilai hidup kita ke depan gitu ya, saat ini juga ya, dan attitude dan juga behavior kita sehari-hari. Ya. Mungkin tadinya nyontek terus gitu ya di sekolah, jadi nggak nyontek gitu ya. Tadinya misalnya sering cabut jam sekolah gitu ya, jadi lebih rajin ke sekolah gitu ya. Buat PKK-nya pun akan mengalami transformasi hidup gitu ya. Yang tadinya nggak sabaran gitu ya, dikit-dikit ya udahlah kalau nggak mau ikut ya udah nggak usah dikontak nggak apa ya, tapi mengalami ketekunan untuk mengontak AKK gitu. Jadi banyak hal, bukan hanya untuk PKK atau AKK dalam konteks kelompok kecil atau dalam konteks besar, bukan hanya untuk pembicaranya gitu ya, tetapi untuk semua lingkup
jemaatnya mengalami pembaharuan. Next slide-nya, dan di dalam perjanjian baru teman-teman, ya sedikit lagi ya, kelompok kecil yang paling bisa kita sering lihat atau terkenal gitu ya, itu kelompok kecil Tuhan Yesus dan kelompok kecilnya Paulus yang sering dibahas kali ya teman-teman, bisa dibilang. Kalau teman-teman pelajari dalam proses kelompok kecilnya Tuhan Yesus gitu ya, kalau kita lihat pemuridan dalam konteks kelompok kecil, itu Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 19 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di situ Yesus menyampaikan visi gitu ya. Visinya itu disampaikan pada waktu itu belum murid ya, calon murid, ya bakal murid yang kemudian jadi muridnya Tuhan Yesus. Kemudian setelah penyampaian visi itu, wadah untuk membentuk mereka adalah lewat pembinaan dalam wadah yang kecil. Bisa dikatakan itu kelompok kecil dalam tujuan penggenapan visi tadi, pemuridan bagi segala bangsa. Penggenapan visi di Matius 28 tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Dan teman-teman, dalam Yesus melakukan pelipat gandaan melalui kelompok kecil, itu berawal dari Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian mengajak 3 orang, kemudian setelah itu 12, kemudian 70 orang, kemudian seluruh dunia. Hingga kita sekarang. Yaitu berawal dari ya kelompok kecil gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara singkat, apa sih yang terjadi dalam kelompok kecil Tuhan Yesus teman-teman gitu ya. Apa yang terjadi dalam kelompok kecil Tuhan Yesus yaitu pengajaran firman Tuhan. Teman-teman bisa lihat di Markus 4 ayat 10 sampai 11. Kemudian teladan hidup Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Ada doa, ada latihan melayani, ada perhatian dan bimbingan, juga ada teguran teman-teman dalam kelompok kecil. Kemudian kalau kelompok kecil Paulus gitu ya, apa ya? Enggak ada di slide ya teman-teman ya. Prinsip Paulus itu dalam 2 Timotius 2 ayat 2 teman-teman. Paulus itu melayani kepada Timotius. Kemudian Timotius diajak untuk mengajar orang yang cakap, mengajar orang lain lagi. Ya, jadi di situ di ayat 2 Timotius 2 ayat 2 ada 4 generasi gitu ya. Paulus, Timotius, orang yang cakap, mengajar, kemudian ada lagi orang lain. Jadi dalam hal ini ya pemuridan dalam konteks pemuridan kelompok kecil yang kita lihat di dalam Alkitab itu juga terus dikerjakan dari generasi ke generasi. Makanya tadi Kak Evin nanya 90 masih ada ya? Masih dong Kak Evin. Ada kelompok kecilnya gitu ya. Ada siapa yang mimpin kelompok 90 ya? Lupa. Ada Kak Randi gitu ya, ada anak-anak JS, ada Kak Wilsa dan lain-lain. Ya jadi teman-teman, Paulus kepada Timotius, begitu juga Yesus kepada para murid, itu mereka mengerjakan pemuridan dengan visi yang kuat, visi yang jelas. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Jadi Paulus mengharapkan ya Timotius terus mengerjakan apa yang sudah diajarkan, bagaimana cara hidup Paulus, pendirian Paulus, iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih Paulus, dan ketekunan Paulus. Jadi di dalam pemuridan jelas ada teladan yang bisa dilihat. Sebagai penutup, next slide. Ya, zaman berubah gitu teman-teman ya. Tahun berganti, generasi baru akan terus datang. Tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Wariskan dan beritakanlah Injil dalam tiap generasi, jadikanlah semua siswa murid Kristus selagi masih ada waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Ika teman-teman. Jadi apa yang penting dalam pemuridan? Salah satunya adalah visi. Kita perlu menangkap visi sehingga kita bisa terus mengerjakan pemuridan. Sehingga akhirnya kita pun bisa jadi impactful disciples di keseharian kita. Coba ya kita ulangin ya, tangan kanannya coba disiapin tangan kanannya. Tangkap visi, kerjakan pemuridan, berimpact. Oke ya sekali lagi ya, lebih cepat. 1, 2, 3. Tangkap visi, kerjakan pemuridan, berimpact. Oke, jadi itu untuk mengingat pemaparan Kak Ika hari ini juga. Nah tadi Kak Ika sempat bilang teman-teman, Kak tadi kan udah ada amanat agung supaya semua bangsa menjadi murid. Terus jadikan semua siswa tuh murid Kak. Tapi kok aku lihat di sekitarku ini kok belum semuanya Kak.
mau jadi murid atau kok belum semua orang Kristen nggak jadi murid sih? Apa yang sebenarnya terjadi Kak? Sebenarnya apa sih yang terjadi di generasi ini? Kok kayaknya susah ya Kak memuridkan atau kok kayaknya teman-temanku ini nggak mau ya Kak dimuridkan? Nah untuk melihat konteks generasi saat ini, kita akan membicarakan teman-teman semua. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Sabet. Jadi dengerin baik-baik teman-teman. Kalau kalian ngerasa kayaknya nggak bener deh Kak. Nah kalian boleh nanti tanya atau angkat tangan nanti selesai pemaparan keduanya yang sisa ini. Lalu kalau misalnya kalian ngerasa relate, Kak bener banget tadi yang disampaikan sama Kak Sabet. Aku boleh sharing nggak? Itu juga boleh banget. Nanti selesai Kak Sabet dan Kak Ernest menyampaikan materi. Sekarang mari kita sambut Kak Sabet untuk menyampaikan materinya. Yeay, boleh tepuk tangan. Ya teman-teman, kalau tadi kita sudah mendengar tentang visi pemuridan gitu ya, kita sama-sama sepakat bahwa menjadi murid dan menjadikan orang lain murid itu adalah amanat agung yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan iman Kristen kita. Nah tapi visi itu dikerjakan di dalam konteks begitu ya. Nah konteks dari generasi ini adalah teman-teman. Jadi seperti yang tadi Kak Evin bilang, kita lagi mau bicarain teman-teman nih gitu ya. Jadi ini bukan gosip karena dibicarakan di depan orangnya langsung begitu ya. Jadi mungkin hanya sebagian kecil dari teman-teman yang tidak termasuk di dalam generasi Z begitu ya. Saya juga tidak termasuk dalam generasi Z, jadi saya bebas ngata-ngatain kalian ya. Oh enggak ya, bercanda. Oke, next slide. Ya teman-teman, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jadi ini baru sensusnya, generasi Z itu menempati populasi tertinggi di Indonesia saat ini. Jadi 27,94% populasi Indonesia saat ini adalah generasi Z. Teman-teman ini yang meramaikan Indonesia gitu ya. Nah kalau di banyak kehidupan kesannya ada dunia lain, ada dunia ini ya. Maksudnya di sekarang ini kan katanya lagi bonus demografi gitu ya. Nah bonus demografi itu ada milenial, generasi Z dan juga dua itu. Nah karena usia produktif ada di usia itu. Nah tentu ini menjadi sesuatu pemikiran yang penting buat kita, baik teman-teman yang ada di Rokris sebagai pengurus Rokris atau yang aktivis, apalah istilahnya ya, atau teman-teman yang melayani di PSKJ, di Cibinong, Bogor dan sekitarnya begitu ya. Ini tentu menjadi satu pemikiran yang menarik buat kita kalau generasi ini mayoritas adalah generasi Z, maka tentu generasi ini harus direbut bagi Kristus, begitu ya. Nah, cuman sekarang permasalahannya adalah bagaimana merebut generasi ini dengan segala keunikan yang ada di dalam mereka ya. Next slide. Kita akan lihat siapa sih sebenarnya generasi Z itu. Ya ada banyak pendapat tentang generasi Z. Saya ambil dari salah satu buku begitu ya. Jadi generasi Z ini adalah mereka-mereka yang lahir dari tahun 97 sampai 2012. Kamu yang lahir di tahun ini boleh angkat tangan? Oke, kamu enggak? 97 sampai 2012. Nah itu loh, lahir di tahun 97 sampai 2012. Coba angkat tangan. Oke, setengah lebih ya. Oke, turunin tangannya. Berarti sekarang usianya sekitar 11 sampai 26 tahun, benar ya? Ya yang 11 kayaknya nggak ada ya. Minimal paling muda berapa sih? 16, 17? 15, ada 15? Hah, kelas 10? Ada yang 15? Kecil sekali, ya ampun. Gue merasa tua deh. Lalu generasi Z ini orang tuanya adalah kebanyakan generasi Y gitu ya. Lalu kalian ini generasi kedua termuda. Jadi setelah kalian masih ada satu generasi di bawah kalian adalah generasi Alpha. Gitu ya, adik-adik kita yang lebih kecil lagi itu generasi Alpha. Nah ini nanti ini masuk dalam bagian dari karakteristik generasi Z begitu ya, digital native, lalu tidak punya ingatan tentang
dunia sebelum era digital. Jadi kesannya yang diingat oleh generasi Z ini adalah semua yang ada di era digital. Nah masalahnya di era digital ini ingatan akan sesuatu di ratusan tahun yang lalu juga bisa di recall begitu ya. Jadi sepertinya generasi ini generasi maha tahu kayaknya begitu ya. Lalu juga dapat belajar tentang orang dan budaya di seluruh dunia sejak usia dini. Gitu ya, sangat dekat. Negara lain, budaya lain itu sangat dekat dengan generasi ini. Lalu sangat peduli dengan orang lain, berjuang untuk komunitas yang beragam. Lalu juga sangat kolaboratif dan sosial, menghargai fleksibilitas, relevansi, keaslian dan kepemimpinan yang tidak hierarkis. Nah mungkin ini bisa menjadi pemikiran-pemikiran untuk kemudian dipikirkan lebih lanjut oleh PSKJ dan Rokris atau oleh PSK di Bogor begitu ya. PSK itu Persekutuan Siswa Kristen ya, jangan salah kepanjangan ya teman-teman ya. Persekutuan Siswa Kristen, Persisten Bogor ya itu ya. Dan yang terakhir punya sikap pragmatis. Nah coba kita lihat ya teman-teman, nanti ada beberapa hal yang menarik begitu ya. Next slide. Nah berdasarkan tahapan perkembangan psikologis, generasi Z itu ada di 2 tahapan ini. Buat kamu yang ada di rentang umur 12 sampai 18 tahun, maka tugas perkembangan secara psikologis yang harus kamu capai adalah membentuk identitas diri. Ya, nah yang PKK itu kan ada di umur yang lebih ya, 19, 20, 21, 25 itu kan tadi mentoknya kan di umur 25 ya. Nah yang PKK, maka tugas perkembangan kamu secara psikologis adalah membentuk intimasi. Nah masalahnya adalah kalau tugas perkembangan itu tidak tercapai, maka nanti waktu kamu lewatin umurmu, maka yang terjadi adalah kamu confused dengan identitas dirimu. Jadi kalau ada banyak anak remaja yang setelah dia masuk kuliah ditanya, kenapa kuliah hukum, kenapa kuliah teknik, lalu jawabnya, kenapa ya gitu, nggak tahu juga sih gitu. Ya itu mungkin salah satu indikasi mereka role confused. Bingung identitas dirinya, gitu ya. Jadi kalau ada juga yang gini, kamu agamanya apa gitu ya, anak sekarang mungkin lebih gampang mendebat kita dengan mengatakan, ngapain nanya-nanya agama, gitu. Ya terserah gitu. Kamu mungkin jarang ya, karena kalau laki perempuan tuh kan secara penampilan kan lebih kelihatan begitu ya. Tetapi mungkin juga bagi mereka ngapain nanyain gender begitu. Nah nanti saya akan coba kasih tahu. Nah teman-teman yang masuk di dalam umur berikutnya, ini para PKK, CPKK begitu ya, maka baik-baiklah melewati tahapan perkembangan ini supaya kamu tidak merasa terisolasi setelah kemudian melewati usia ini. Nah nanti ini silahkan dipikirkan lebih jauh, nanti Bang Ernest yang coba untuk semoga ada ya, saya ngasih PR aja nih ya. Bagaimana mengimplementasikan amanat agung dalam konteks generasi Z, karakteristik generasi Z yang mesti mencapai, ini nih tugas perkembangannya, nah loh selamat ya. Oke, sekarang mari kita lihat satu demi satu karakteristik generasi Z. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, karakteristik dari generasi Z yang pertama adalah ingin terlibat dan berperan aktif. Teman-teman, kita mesti ingat bahwa generasi Z ini lahir dalam konteks sosial budaya. Teman-teman ingat apa yang terjadi di dalam rentang usia kelahiran kalian? Dari tahun 97 sampai 2011, ada apa saja yang terjadi di Indonesia, di dunia? Krisis moneter, lalu 9/11, ada lagi? Yaitu 98, krisis moneter, lalu apa lagi? Jadi kalian tuh dari orok udah terbiasa dengan demo, gitu ya. Papa mama kalian ngeliatin orang demo entah itu di TV ataupun secara langsung. Begitu ya. Nah jadi generasi ini ternyata dengan sosial budaya yang demikian itu membentuk sesuatu di dalam diri generasi Z. Ternyata yang muncul adalah keinginan untuk terlibat dan berperan aktif. Terlibat dan berperan aktif di dalam hal apa? Di dalam hal melakukan perubahan. Jadi generasi Z ini menginginkan perubahan terjadi
di lingkungannya dan di dunianya. Sehingga pertanyaan yang seringkali muncul di dalam diri generasi Z adalah apa yang bisa aku lakukan? Di bagian mana aku bisa berdampak? Begitu ya. Benar begitu? Nanti kamu yang jawab. Kalau enggak benar nanti pas sesi tanya jawab boleh angkat tangan bilang, Kak gue gak pengen terlibat gitu ya. Nanti boleh bilang ya. Lalu yang kedua, next slide. Karakteristiknya adalah I generation. Nah ini generasi Z seringkali dibilang juga sebagai I generation. Generasi yang dibesarkan oleh internet. Ya, generasi Z ini generasi yang paling banyak menggunakan internet. Jadi sosial media itu adalah alam tempat di mana kalian hidup. Gitu ya, jadi kayaknya earthing itu bukan sesuatu yang familiar buat kalian. Kalau mungkin generasi saya liburan trekking misalnya gitu ya, atau main ke sungai, kalau kalian scrolling gitu ya, tiktoking mungkin gitu ya, entahlah apa lagi. Yang ketiga, waktunya pendek sekali ya, nanti kalau saya lewat 5 menit, mohon maaf lahir batin ya. Nanti saya kalau tanya jawab nggak apa-apa deh. Yang ketiga, karena segitu banyak bahan karakteristik generasi Z harus ditulis dalam waktu singkat. Oke, yang ketiga adalah immediate result. Nah teman-teman, generasi Z ini merupakan generasi yang menginginkan hasil yang segera, termasuk keinginan melakukan perubahan. Jadi ingat tadi poin yang pertama ya, generasi ini punya keinginan untuk melakukan perubahan, tapi mereka ingin perubahan itu terjadi seketika. Dikata pesan GoFood kali gitu ya, pesan sekarang 30 menit lagi datang. Nah di media sosial, kan generasi ini kan I generation. Generasi Z juga ternyata membutuhkan afirmasi dan penerimaan yang seketika. Love, like, itu kan seketika ya. Kalau udah posting sejam gak ada yang love satupun, apa yang terjadi di dalam jiwamu? Hapus, bener. Aduh, ada yang salah nih kayaknya nih gitu ya. Baru sejam guys. Mau temennya emang ya karena generasi ini ya wajar kali ya dia lihat ya. Saya bisa udah posting 3 hari, 4 hari, seminggu dapat 30 love juga udah bagus ya gitu. Mungkin kamu frustasi kali. Karena mungkin friendmu ada 5.000 gitu ya. Yang love kok cuma 30 ya. Archive gitu kan ya. Jadi menginginkan immediate result gitu. Nah yang keempat, nah ini dia nih, sebenarnya ada lagunya ya. Ada yang tahu lagu ini? Tahu ya? Tahu bener? Coba putar bentar deh, saya putar bentar, klik. Musiknya agak slow ya, tapi gak apa-apa ya, denger dulu ya. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian, tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering terjaga. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Sampai situ ya, ntar jadi ini lagi KKR lagunya ini lagi kan, gak lucu ya. Jadi generasi ini dikatakan sebagai generasi yang tidak siap menjadi dewasa. Mengapa? Karena tidak siap memikul tanggung jawab. Wah ini PR besar buat pelayanan. Ya, kalau tadi katanya Great Commission, itu kan tanggung jawab. Gitu ya. Nah bagaimana ini? Bagaimana ini kakak-kakak, staf siswa, TPS, wah ini PR besar. Memikirkan generasi yang tidak siap menjadi dewasa.
Ya kamu bilang, ya Kak kita PKK-nya juga gak siap Kak menjadi dewasa, gimana dong Kak gitu ya. Padahal tadi suruhnya apa? Dengar, habis itu lakukan. Melakukan itu kan ada tanggung jawab di dalamnya. Wah ini rumit sekali, nanti biar Bang Ernest yang ininya ya. Yang berikutnya, next slide. Generasi ini sexually fluid, jadi generasi Z ini lebih rileks perihal orientasi seksual dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi mereka lebih terbuka terhadap orientasi seksual mereka dan orang lain. Nah salah satu survei di Amerika Serikat menunjukkan 39% generasi Z itu mengaku dirinya LGBTQ. Indonesia belum punya ya penelitian gini ya, kalau kamu mau meneliti boleh ya silakan dilakukan. Dan yang terakhir, ini terakhir menurut saya ya, ada banyak jadi saya hanya ambil 6. Yang terakhir adalah mental health awareness-nya tinggi. Jadi isu kesehatan mental menjadi hal yang penting bagi generasi Z. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kesehatan mental. Nah ini juga di satu sisi menjadi hal positif, tetapi di sisi lain ini juga punya kelemahan. Gitu ya, jadi apa? Makanya ada banyak sekarang generasi Z yang masuk di dunia kerja, isunya kan apa? Tidak siap bekerja, kenapa? Daripada mental health gue terganggu, mendingan gue resign. Waduh, cilaka 12. Dia pikir cari duit segampang itu, bertahan hidup cuma soal mental health bagus dan tidak bagus. Saya nggak bilang mental health nggak penting ya. Ya saya orang yang memperjuangkan pentingnya kesehatan mental begitu ya. Tetapi kalau kemudian itu menjadi alasan dari generasi ini untuk tidak berjuang, nah ini juga bahaya. Daripada mental health terganggu, mendingan keluar dari PSKJ, keluar dari kelompok kecil. Kabur dulu, nggak kerjain dulu pelayanan, waduh gagal amanat agung. Gitu ya. Kita lihat ya, next slide, sedikit lagi. Sebagai orang Kristen ini penelitian ya teman-teman ya, dalam buku Meet Generation Z ada penelitian 78% generasi Z itu masih percaya akan keberadaan Tuhan. Lalu 41%, nah ini berarti apa? Kurang dari setengah generasi Z, walaupun percaya kepada keberadaan Tuhan ternyata tidak menghadiri. Setengahnya, hanya 41% yang hadir dalam kebaktian mingguan yang ada. Berarti 59% tidak hadir. Jadi dari 78% itu ada beberapa puluh persen yang tidak hadir. Percaya sama Tuhan tapi tidak hadir. Nah yang lebih sedih lagi, hanya 8% yang menyebut pemimpin agama sebagai role model. Ini PR besar juga buat PSKJ, silakan Bang Ernest menerjemahkannya lagi ya. Dua slide terakhir, next. Ini spiritualitasnya generasi Z. Teman-teman ini penelitian baru tahun 2020 dilakukan oleh penelitian Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda STT Amanat Agung. Menemukan apa? Respondennya usia 15 sampai 25 tahun, mungkin kamu waktu itu jadi responden. Jadi kaum muda itu punya spiritualitas yang ekspresinya didasari oleh kasih kepada Tuhan. Jadi mereka mengekspresikan kasih mereka itu dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Lalu spiritualitas mereka juga disertai dengan pemahaman yang kuat dan meyakini akan pemahaman tersebut itu mereka kan mengasihi Tuhan, lalu mereka punya pemahaman yang kuat dan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi survei itu bilang, oh ya mereka tahu kalau pandemi, karena ini dilakukan tahun 2020, pandemi itu terjadi dalam kontrolnya Tuhan, Tuhan punya rencana baik, itu mereka tahu. Tetapi yang menarik, penelitian yang sama menghasilkan apa? Perasaan yang kuat terhadap Tuhan itu dan pemahaman itu tidak dibarengi oleh keinginan atau kerelaan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Bagaimana mau melakukan amanat agung kalau hanya sekedar tahu dan merasa mengasihi Tuhan? Nah ini spiritualitas generasi Z. Next slide. Yang terakhir, ini itu ya gambarnya yang biru halus itu adalah generasi Z. Sisanya itu yang biru agak tua, millennials, yang biru lebih tua generasi X, yang lebih hitam itu boomers. Dari hasil penelitian ini menunjukkan apa? Responden generasi Z melaporkan bahwa kesehatan mental, sosial, spiritual yang buruk dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi awareness terhadap kesehatan mental tinggi,
tetapi di saat yang bersamaan mereka melaporkan kondisi kesehatan mental yang buruk dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, pertanyaannya, slide terakhir, benar-benar terakhir, bagaimana memuridkan generasi Z? Waktu saya habis, akan dilanjutkan oleh Bang Ernest. Kok beda sih gue? Bingung. Udah dikasih pengantar sama Kak Sabet. Ini gak ada omong-omongan nih. Gak usah. Ya, pertanyaannya tadi ya, bagaimana memuridkan generasi Z. Nah teman-teman, tadi ya kalian udah dengar mengenai pemaparan tentang generasi Z dan juga visi tentang pemuridan. Kurang lebih mikirnya kayak gini, kenapa sih generasi Z ini perlu kayak gitu ya dilayani. Nah tapi tadi kalau Kak Ika udah bilang memuridkan segala bangsa kayak gitu ya. Bisa gak sih kita katakan kalau memuridkan segala generasi. Makanya oleh sebab itu kita saat ini menggumulkan. Jadi setiap generasi perlu menggumulkan harusnya gimana sih melayani kayak gitu ya. Menjangkau generasi yang berikutnya akan datang. Hari ini aja kita kesulitan gitu ya untuk bertanya gitu ya. Bagaimana sih melayani generasi kita sendiri. Nanti ke depan kayak gitu ya kita akan kesulitan lagi gimana melayani generasi yang baru tadi. Dan mereka nanti akan memikirkan hal yang sama juga. Gimana melayani generasi mereka dan bagaimana melayani generasi yang nanti akan datang lagi. Nah teman-teman next slide. Beberapa hal waktu coba baca gitu ya, beberapa studi terus ngelihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. At the end kayak gitu ya, emang gak bisa enggak gitu ya. Kalau relasi itu adalah hal yang penting bagi generasi Z. Memang mereka terbiasa dengan teknologi, tapi kita tuh nggak bisa akhirnya tuh setiap kali ketemuan selalu online doang. Selalu online doang. Gitu ya, kita kan sering tuh rapat online kayak gitu, terus juga apalagi kakak online dan akhirnya kayak gitu ya, yang terbentuk relasinya adalah relasi online. Kita tuh perlu benar-benar next slide, hadir. Hadir dalam artian benar-benar hadir, fisik kita juga hadir di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena begini ya, waktu aku mikir-mikir ya gitu ya, kenapa sih kehadiran itu penting di dalam kehidupan pemuridan, khususnya generasi Z ini. Salah satunya gini, teman-teman waktu saya ingat Yesus itu tuh datang loh ke dalam dunia, beneran datang dalam tubuh fisik kayak gitu. Yesus tuh gak bikin avatar gitu ya di awan-awan. Dia bentuk mukanya pakai di langit tuh mukanya pakai awan-awan, terus ngomongnya pakai emotikon-emotikon di langit. Enggak. Tapi Yesus benar-benar hadir, datang di dalam kehidupan manusia. Nah makanya teman-teman, nanti kalau teman-teman lihat gitu ya, bagaimana nanti 1 Tesalonika 3 kalian PA, kalian lihat kalau Paulus benar-benar ingin rindu hadir di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Benar-benar rindu ingin hadir. Nah makanya teman-teman, di dalam kehidupan kita ketika kita melayani generasi Z, kita benar-benar perlu hadir. Jadi usahakan gitu ya, kalau emang udah mentok banget, oke lah online gitu. Tapi kayak gitu ya, kalau masih bisa usahakan untuk ketemu, hadir. Kenapa? Karena hidup yang hadir itu, orang yang hadir itu observable. Observable. Itu bisa dilihat, itu bisa diteliti, itu bisa diikuti. Gitu. Ketika kalian hadir, kita bisa ngelihat tuh PKK kita, oh dia cara ngomongnya sama pengemis kayak gini ya. Oh dia kalau ngadepin orang yang kasar kayak gitu ya begini ya. Kalau ngelihat dia ngadepin PKK yang bandel banget, yang kabur-kaburan begini ya. Akhirnya bisa ditiru, gitu. Akhirnya bisa ditiru. Jadi mesti tuh yang namanya hadir di dalam kadang-kadang ya gitu ya. Kita udah ngelewatin masa pandemi gitu. Kita udah akhirnya makin hari makin terbiasa menggunakan teknologi. Salah satu hal yang kita mulai lemahkan adalah, waduh ini susah nih jadwalnya kayak gitu. Akhirnya sulit berjuang kita. Karena kita pikir gampang kok, tinggal online aja. Rapat-rapat kita mulai online sekarang. Rapat-rapat mulai online. Dan kadang-kadang akhirnya kita tahu gitu ya, ketika segala sesuatunya dipermudah, sulit untuk muncul rasa berjuang. Perjuangan itu mulai muncul. Next slide, kurang muncul. Next slide. Nah yang berikutnya adalah apa sih yang diperlukan dalam melayani generasi Z? Nah generasi Z itu sebenarnya butuh mentor. Mereka butuh mentor dan mereka sebenarnya menolak yang namanya institusi-institusi besar. Apalagi institusi-institusi yang membawa otoritas-otoritas. Mereka tuh sukanya kritik ke atas. Kayak gitu. Nah dan mereka udah capek banget ngelihat tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin yang punya jabatan politik besar itu mengalami kecacatan. Mereka udah capek banget dengan hal itu. Nah tapi mereka juga gak bisa sendirian.
Mereka butuh mentor yang membimbing mereka. Bayangkan kayak gini teman-teman. Ini nih zaman yang era dibanjiri tsunami. Bukan banjir doang, tsunami informasi. Mereka bisa memilih apa yang mereka suka. Pertanyaannya adalah, yang mana yang benar? Siapa yang mau nolong mereka memilih? Makanya mereka sebenarnya butuh mentor. Tapi bukan mentor yang gayanya tuh militer gitu. Tapi mentor yang memang bersahabat dengan mereka. Mentor yang bisa mengerti mereka, mentor yang bisa compassionate terhadap mereka, bisa berempati dengan mereka, yang menegurnya juga baik terhadap mereka, bukan yang kayak nyala-nyalain mereka. Nah itu kebayang tuh ya, kayak kurang lebih gimana nih nanti kita menghadapi AKK kita seperti itu. Next slide. Nah, dan juga kita perlu berbagi kisah. Kita perlu berbagi kisah gitu di dalam. Jadi di dalam kita pemuridan gitu ya, dibagi zaman ini generasi Z, kisah itu makanya Instagram namanya story. Instagram namanya story kayak gitu ya. Namanya bukan information. Bukan information, namanya adalah story. Karena kita tuh masing-masing tergabung, terikat. Kenapa gue bisa terikat dengan Evin, dengan Kasabet kayak itu? Karena ada cerita di situ. Ada yang namanya cerita itu tuh kayak lem. Nah itu yang perlu dibagikan. Jadi waktu pemuridan kita hanya kasih tahu kayak gitu, hari ini kita PA, ayatnya dari segini, apa isi PA-nya, apa informasinya, nah lu lakukan. Dia butuhnya, gue lihat PKK gue untuk saat teduh. Dia kayak gitu ya, butuhnya adalah, PKK gue nih ngajarin nih, di depan mata gue dia buka Alkitab. Di depan mata gue dia minta gue untuk baca firman Tuhan. Akhirnya ada cerita. Nah itu yang dibutuhkan gitu ya di dalam generasi ini. Nah next slide. Nah teman-teman, yang berikutnya adalah tadi kita udah bahas ya kalau misalnya Gen Z ini itu butuh immediate result. Nah waktu gue renung-renung coba gue pikir-pikir ya, kenapa sih Gen Z ini kayaknya kayak disebutnya generasi strawberry, disebutnya kayaknya lagunya lagu melo-melo kayak gitu ya. Lagunya yang menye-menye, gue tuh sebenarnya gak terlalu suka dengan lagu-lagu yang kayak gitu tuh sebenarnya ya. Karena kelihatannya pesimis banget hidup kayak gitu, kasihan banget. Nah tapi sebenarnya kalau tadi teman-teman dengar gitu ya, Kasabet udah tanyakan sebenarnya apa sih yang dialami di masa-masa mereka itu lahir. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak penderitaan. Dan Gen Z itu ngebayangin masa depan itu sulit. Masa depan itu sulit, masa depan itu berat banget. Makanya beberapa Gen Z bilangnya mereka FOMO ketika teman-temannya itu kayaknya udah bisnis, udah punya banyak prestasi, udah punya banyak CV, mereka merasa ketinggalan. Jadi mereka harus kejar teman-temannya. Kenapa? Karena kalau dia nggak kejar teman-temannya, matilah dia sendirian. Dan dia ngebayangin masa depan begitu sulit. Nah makanya teman-teman mereka tuh butuh banget yang namanya immediate result. Butuh banget yang namanya immediate result. Mereka tuh sebenarnya ketakutan akan masa depan, mereka tuh berat banget ngebayangin masa depan gitu ya. Sangat berat banget. Nah makanya kita perlu nih ada teman-teman yang menemani mereka untuk maju ke masa depan. Dan mereka perlu yang namanya tujuan. Immediate result. Kenapa sih orang lebih senang gitu ya ikut di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kepanitiaan ketimbang kelompok kecil. Kelompok kecil nggak ada immediate result. Hari ini lu saat teduh, hari ini lu doa, apakah jawabannya ada? Gak ada hari ini. Kalian kepanitiaan kayak gitu ya, satu hari CV kalian nambah 1. Kepanitiaan panjang apalagi yang bergengsi kayak gitu ya, itu kurang lebih memastikan masa depan kalian jauh lebih baik daripada gue saat teduh hari ini nggak ada kepastian apa-apa di masa depan kalian yang ada dalam dunia ini, seperti itu ya. Gitu. Makanya butuh banget immediate result. Nah makanya kalau pemuridan kita gitu gak mengajarkan tentang immediate result, akan sulit Gen Z untuk ikut di dalam pemuridan kita. Nah gimana caranya supaya pemuridan kita ada immediate result? Mau gak mau kita tuh harus berikan mereka tujuan. Tujuannya jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja, yang mana mereka bisa lihat perubahannya. Nah kita sebagai PKK tolong mereka melihat ada perubahan yang terjadi. Kita afirmasi, dulu dek kayak gitu ya. Aku lihat sih kamu tuh sulit banget bersaat teduh, tapi bagus ya ada perkembangan. Kamu udah bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari saat teduh. Kamu udah bisa 1 hari, 2 hari berdoa. Dulu sih kamu ceritanya kayak gitu ya. Waktu saat teduh waktu berdoa, doanya hanya untuk diri sendiri. Sekarang kamu doanya berkembang. Tunjukkan itu, ada resultnya. Ada hasilnya. Seperti itu. Next slide. Nah makanya teman-teman,
Gen Z ini perlu latihan. Mereka bukan makanya teman-teman kenapa sih pemuridan itu menjadi salah satu wadah yang efektif untuk melayani Gen Z ini. Karena memang nggak bisa enggak, di dalam pemuridan itu ada yang namanya latihan. Dan latihan itu, bayangin ya, kalian suka lihat ya di Instagram itu ada begitu banyak orang yang latihan badan, weightlifting, kayak gitu, olahraga. Karena ada immediate result. Latihannya ada immediate result. Kelihatan. 1 tahun, 3 bulan kalian kayak gitu ya weightlifting berubah tuh. Ada berat yang turun gitu. Bentuk fisiknya berubah. Nah itu yang perlu dilihat. Nah makanya ketika kita mau memuridkan generasi ini, masa coba bayangin ya kalau kalian setiap kali kelompok kecil itu waktu kalian datang dengan PKK kalian, buka buku every pemuridan, every discipleship kayak gitu, every small group, kalian buka buku doang, bosan nggak? Bosan. Nah sedangkan pemuridan itu bukan cuma sekedar untuk informasi doang kayak gitu, bukan cuma isi buku doang. Pemuridan itu seperti yang tadi Kak Ika bilang, mengubah hidup. Pemuridan itu mengubah hidup. Makanya perlu ada banyak latihan, perlu banyak aktivitas. Misalnya kalau minggu ini saat teduh kita belajar dari PA, minggu depan ya jangan belajar lagi dari PA. Saat teduh bareng. Kayak gitu. Nah kalau misalnya gitu ya, udah saat teduh bareng apalagi ya kayak gitu ya. Nah itu kreativitas kita yang perlu dipikirkan. Misalnya coba kita wawancara orang, apa sih menurut lu saat teduh? Bagaimana sih cara lu saat teduh? Apa sih tantangan lu untuk saat teduh? Itu aja. Nah ketemu kayak gitu ya, kamu udah kerjain PR-nya begini, iya Kak gue ketemu nih orang yang begini menurut dia saat teduh. Udah bahas itu, kelihatannya gak rohani ya. Nah tapi teman-teman ingat tujuan akhirnya apa? Profil apa yang mau dicapai? Hidup seperti apa yang ingin dicapai? Nah itu yang perlu dituju. Jalannya kayak gitu, itu bisa kreatif kita menolong kakak kita. Bisa kreatif. Next slide. Makanya teman-teman dulu kita selalu mikir ya kalau pertumbuhan itu seperti anak tangga. Nah kadang-kadang pertumbuhan itu seperti bentuknya spiral. Jadi kadang-kadang kakak kita udah ajarin saat teduh. Ya dulu Kak udah gua ajarin Kak saat teduh, kita udah bahas bahan. Tapi sampai sekarang belum bisa saat teduh Kak. Ya ajarin lagi. Dulu mungkin dia ngerti gitu. Tapi sekarang mungkin dia kesulitan. Ya kita ajarin lagi, diulang-ulang. Seperti itu. Nah makanya teman-teman untuk ngajarin Gen Z ini ya perlu kesabaran. Kadang-kadang gue mikir ya, Gen Z itu hidup di dalam generasi yang plural. Kita aja kadang-kadang suka bingung kenapa ya Gen Z yang satu dengan yang lain tuh berbeda. Karena mereka memang plural kayak gitu. Pikiran mereka, mindset mereka, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Itu berbeda. Pain point-nya, apa yang menjadi kegelisahan hatinya, keresahan hatinya, kalau tadi dibilang gitu ya, Gen Z itu sebenarnya ingin terlibat gitu, ingin melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan. Nah, tapi nggak semua ternyata. Ada satu orang kayak gitu ya, yang tadi disebut ya gitu ya, evanisme gitu ya. Dia tuh sangat ingin banget ngelihat lingkungan ini berubah. Nah, tapi ada teman itu dia tuh satu kelompok kecil dengan gua kayak gitu ya, temennya kayak gitu ya, teman kelompok kecil nggak ngelihat itu, nggak peduli dengan lingkungan. Yang dia peduli adalah gimana dia bisa kerja, dapat uang banyak. Nah seperti itu. Nah pertanyaannya adalah gimana kita bisa tahu hal seperti itu. Nggak bisa enggak, kita mesti buka conversation. Kita bisa perlu melayani Gen Z secara personal, satu per satu. Berharap kayak gitu ya ada satu cara efektif untuk melayani mereka adalah sebuah kemustahilan. Karena mereka plural sekali. Jadi memang benar-benar kita perlu cari tahu apa yang menjadi kayak gitu ya, kesulitan-kesulitan mereka, pain point-nya mereka di dalam kehidupan mereka. Next slide. Nah teman-teman kayak gini, ini gue yang buat gambar ini kayak gitu ya. Jadi katanya Gen Z itu suka ini ya, suka audio visual Gen Z. Kalau tadi ada, bukan. Nah tadi ada kayak gitu ya, kalau ini pakai video kayak gitu, yang ini juga pakai internet gitu ya, pakai link. Nah gue bikin sendiri gitu ya, biar sombong, kelihatan medianya. Biar kelihatan gue di media kayak gitu ya, gue gambar sendiri. Nah ini gue kasih tahu ceritanya ya, kenapa gue gambar ini. Nah teman-teman memang salah satu kesulitan melayani generasi ini bagi kalian adalah karena kalian berasal dari generasi ini.
Kenapa kalian kesulitan? Karena kalian berasal dari generasi ini. Apa yang kalian takutkan itu adalah hal yang menakutkan buat orang yang kalian layani juga. Apa yang kalian khawatirkan itu pun juga dikhawatirkan oleh orang-orang yang sedang kalian layani. Kalian aja sendiri bingung untuk menghadapi kekhawatiran kalian. Begitu juga orang-orang yang sedang kalian layani. Tapi itu satu sisi menjadi sebuah opportunity. Kenapa? Karena kalian, makanya gue suka bilang ya, generasi ini paling efektif dilayani adalah generasi ini sendiri. Pain point-nya sama, kegelisahannya sama, keresahannya sama. Seperti itu. Nah, ceritanya ini saya buat untuk salah satu teman saya kayak gitu yang saat itu tuh sedang berjuang kayak gitu ya untuk keluar dari rasa sakit hatinya kayak gitu ya. Nah, dia sih mengidentifikasikannya dirinya sih gak jelas sebenarnya dia ya generasi apa ya. Kadang-kadang kayak generasi Z, kadang-kadang kayak generasi milenial, kadang-kadang kayak generasi prasejarah. Nah, itu emang gak jelas kayak gitu ya. Ini nih orangnya kayak gitu ya. Ini. Nah, gue akhirnya ngebayangin kayak gitu ya. Waktu itu dia berjuang gitu untuk keluar dari sakit hatinya. Tapi at the end kami gitu ya sebagai orang-orang yang menolong. At the end kami cuma bisa menarik tangannya. Untuk dia memeluk dirinya. Tapi siapa yang paling mungkin memeluk dirinya? Dirinya sendiri. At the end kayak gitu ya. Kami ya generasi di atas kalian kayak gitu ya. Bisa mentorin kalian kayak gitu ya. Bisa ngajak kalian untuk memeluk diri sendiri. Tapi kalau kalian memutuskan untuk tidak memeluk diri kalian sendiri, sulit. At the end ya siapa yang paling efektif melayani generasi ini? Ya kalian sendiri. Seperti itu. Next slide. Nah, teman-teman kami tahu gitu ya bahwa generasi ini banyak sekali yang dikhawatirkan. Begitu sulit kayak gitu ya menghadapi masa depan. Tapi kayak gitu ya, seberapa kuat kalian mau bertahan sendirian? Seberapa kuat kalian mau berjuang menanggung kekhawatiran itu sendirian? Sedangkan Yesus bilang, datanglah kepadaku. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seberapa sering dosa-dosa itu membuat kalian tersiksa? Seberapa sering kayak gitu ya, FOMO itu membuat kalian sulit? Kenapa itu nggak dilepaskan? Datang kepada Yesus kayak gitu ya, ikut dalam pemuridan, ikut dalam latihan. Karena gini, kadang-kadang kita suka bertanya ya, salah satu hal yang gue sampai sekarang suka bingung, bagaimana caranya supaya orang itu, kenapa ada orang gitu ya yang mau misalnya ngambil banyak kegiatan tapi nggak mau ngambil kelompok kecil kayak gitu. Selain immediate result, tapi ternyata tujuannya adalah beda. Yang mereka takutkan adalah mereka nggak takut dengan kematian kekal. Yang mereka takutkan adalah kalau gue mati miskin, gue takut. Yang itu, seperti itu. Makanya mereka rela tuh. Ada begitu banyak kegiatan. Ada begitu banyak kegiatan. Gimana caranya supaya orang tersebut bisa mengkhawatirkan, memikirkan tentang kehidupan kekal. Gak bisa enggak, itu harus dibentuk. Gak bisa enggak, itu harus dilatih. Gak bisa enggak, kayak gitu ya, itu harus diubah mindsetnya. Gimana cara ubah mindsetnya? Ya lewat pemuridan. Itu lewat pemuridan. Gak bisa enggak. Di situ ada banyak latihan-latihan, pelan-pelan dikikis kayak gitu ya, pikiran-pikirannya. Dan bedakan antara comfort dan comfort. Yesus gak pernah menjanjikan kenyamanan dalam dunia ini, comfort. Tapi yang Yesus janjikan adalah penghiburan, comfort. Kayak gitu ya, itu permainan kata. Nah makanya teman-teman, memang ke depan masa depannya sulit gitu. Tapi datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus dan akhirnya nikmati penghiburan-penghiburan yang Yesus berikan. Nah kurang lebih itu dulu kayak gitu ya. Yang walaupun kalian mikir kayaknya kurang kak kayak gitu aplikatifnya kayak gitu. Nanti bisa kita obrolin lagi ditanya jawab. Nah tapi kurang lebih itu dulu aja ya seperti itu. Tangan buat Ernest dan Kak Sabet, terima kasih untuk pemaparan materinya. Gimana teman-teman, relate nggak sama yang dibicarain Bang Ernest dan Kak Sabet? Relate? Relate ya. Ada yang mungkin kurang setuju sama statementnya Kak Sabet atau Bang Ernest? Nggak ada? Ini ya, relate banget ya, oke. Nah sekarang kita mau buka sesi tanya jawab dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Ike, Bang Ernest dan juga Kak Sabet. Teman-teman bisa bertanya langsung atau panitia sudah men-share link yang ada di grup peserta.
Jadi boleh teman-teman klik untuk mengajukan pertanyaan gitu. Pertanyaannya boleh segala sesuatu seputar Gen Z ataupun tentang pemuridan, visi pemuridan, atau mungkin pengalaman-pengalaman atau perasaan teman-teman yang mungkin baru mau memulai kelompok kecil atau baru mau masuk kelompok kecil gitu. Silakan boleh ditanyakan misalnya Kak ada pertanyaan seperti ini. Kak, dulu tuh kelompok kecilku tuh nggak berjalan dengan bagus. Jadi aku tuh nggak punya teladan, bahkan sekarang aku nggak punya mentor Kak untuk mimpin kelompok kecil. Tapi aku pengen sih Kak, kalau tadi dengar penjelasan Kak Ike gitu, jadiin murid kan itu kan itu amanat agung semua orang Kristen nih Kak. Jadi gimana ya Kak, aku punya ketakutan itu untuk memulainya. Apa yang perlu aku lakukan? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo gambreng. Memulai kelompok kecil atau apakah aku harus di kelompok kecilin dulu nih Kak, aku belajar dulu nggak langsung mimpin atau gimana menurut Kakak? Oke, dari itu implementasi kali ya, boleh Kak Ernest? Ya, makasih ya Vin. Ya sama-sama Kak Ernest. Ya, gimana kalau misalnya nggak punya role model yang ini yang bagus gitu ya. Pertama yang gua kepikiran adalah cari mentor. Beneran cari mentor, karena generasi ini emang membutuhkan mentor. Gue nggak tahu ya, apakah kalian tuh di hati kalian sebenarnya menginginkan ada satu orang yang benar-benar peduli terhadap kehidupan kalian dan memang orang itu tuh mau menolong kalian mencapai tujuan kalian. Gue rasa itu adalah salah satu hal yang dirindukan oleh generasi ini. Kalau itu adalah hal yang dirindukan, perjuangkan untuk mencarinya. Jangan pikir tuh kayak film Karate Kid yang Jackie Chan kayak gitu ya, tiba-tiba ketemu dengan Jaden Smith. Terus Jackie Chan lihat, wah nih orang kasihan banget, udah deh gue jadiin murid. Nggak gitu, sometimes kita perlu cari gitu ya mentor dan perjuangkan untuk mencari itu. Yang kedua adalah learning by doing. Jadi satu sisi gitu ya, gue nggak pesimis terhadap Gen Z dalam hal knowledge. Mereka itu bisa. Itu banyak banget informasi yang tersebar di dalam internet itu. Cuman seperti yang tadi udah dipaparkan oleh Kak Sabet ya, mereka kebingungan dalam melakukannya, doingnya. Tapi kalau hanya muter di kepala nggak jadi apa-apa juga. Nggak jadi apa-apa juga. Jadi sometimes kita belajar dengan learning by doing. Jadi kita belajar sedikit, habis itu kita praktek. Gagal, it's okay. Tapi kita bisa belajar sampai doing something-nya itu. Itu adalah hal yang penting tuh gitu untuk generasi ini. Karena kalian emang puas gitu ya belajar di kelas cuman dengerin orang ngomong kayak gitu, terus kalian ingin pemuridan hanya baca buku tapi nggak bergerak sama sekali. Ya berani aja melakukan kesalahan gitu. Berani aja. Karena di situ kalian akan bertumbuh seperti itu. Nah itu jadi oke, nggak punya role model. Cari role modelnya, karena bukan cuma sekedar gue cari role model supaya gue bisa jadi role model, bukan, karena itu penting buat pertumbuhan iman, tapi yang berikutnya adalah learning by doing. Jadi lakukan, abis belajar sedikit kerjain, abis belajar sedikit kerjain, jadi gak usah tunggu tumpuk, jadi ahli dulu baru kerja. Kenapa kalian bisa ahli? Karena kalian melakukan kesalahan berkali-kali. Akhirnya tahu, nah kayak satu sisi kayak gue tuh, ingat ya dulu pertama kali mimpin kelompok kecil sampai sekarang, iya ya gue mikirnya sekarang kalau gue dulu punya pemahaman kayak sekarang, dulu mungkin AKK gue udah jadi pendeta, kayak gitu mungkin. Nah sekarang sih belum kayak gitu ya, malah keluar negeri kayak gitu untuk belajar ya, kayaknya gagal tuh ya. Enggak itu kayak oke juga seperti itu ya. Nah tapi ya begitu polanya, kadang-kadang apa yang kita tahu sedikit ya kita lakukan aja. Gitu, lakukan terus belajar dengan nanti ada mentor juga kan, ya kita bisa konsultasi dengan mentor kayak gitu. Kak ini yang udah gue lakukan benar atau enggak, tepat atau enggak, kayak gitu sih. Thank you Kak Ernest. Cari mentornya di mana Kak? Di Perkantas lah, ini Perkantas kan ya teman-teman, iya. Cari di Perkantas. Enggak sih, boleh di mana aja sih sebenarnya. Tapi kayaknya mentor bagus di Perkantas doang. Iya betul ya. Paling gak udah teruji lalu ya, udah ada ininya ya. Oke, thank you Kak Ernest. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya langsung? Di layar, di layar udah ada. Kak, tadi disebutkan generasi sekarang itu suka immediate result. Apakah boleh menjual immediate result dalam melakukan pendekatan dengan calon AKK? Emang boleh, sepromosi itu, apa sih? Iya, se-immediate itu. Silakan, siapa yang mau jawab? Kak Ika atau Kak Sabet? Immediate result.
Menjual immediate result ke AKK tuh maksudnya bagaimana ya? Maksudnya ya ayo yang tanya boleh ngomong langsung. Nggak apa-apa ya. Atau ini Itu kan kali Kak, anonymous. Dek, misalnya Dek ikut kelompok kecil yuk, nanti kamu bisa belajar organisasi juga loh di sini. Oh Nanti gitu. kamu ini bisa belajar, ya nanti kamu bisa dapat link kenalan juga dari alumni-alumni. Ini kok jadi kayak ini MLM gitu. Begitu maksudnya yang Itu nggak ya? bertanya? Mungkin dijelaskan lagi anonymous. Coba nih dilanjutkan boleh lebih kali lanjut. nanya langsung nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ini nggak ada pertanyaan sensitif deh kayaknya deh. Nah kalau ya yang gue tangkap ya dari menjual itu adalah memakai, memanfaatkan immediate result. Kalau misalnya karakteristiknya adalah immediate result, emang itu berlawanan dengan firman Tuhan? Kayak gitu, waktu kita menolong mereka kayak gitu ya, ada sedikit target-target yang mau dicapai kayak gitu. Menurut gue itu bukan menjual ya, justru kita understand keinginan mereka dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan seperti itu. Jadi mereka itu dalam artian immediate result ingin segera mendapatkan result, ingin segera kelihatan hasilnya. Apa nih kalau gue lakukan ini perubahan apa yang terjadi? Gen Z itu kan tadi pengennya gitu ya, gue ingin do something supaya terjadi perubahan. Nah perubahan apa yang terjadi? Kalau gue saat teduh gak ada yang berubah. Yang berubah adalah sebenarnya mungkin ada perubahan. Gitu, mungkin ada perubahan di dalam jiwa mereka kayak gitu ya, pola pikir mereka dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita tolong mereka. Kalau saat teduh itu mengubah hal itu. Pelan-pelan lu tuh serupa Kristus loh. Pelan-pelan tuh ada pikiran-pikiran yang berubah. Nah kalau seandainya kayak gitu ya, kita nggak ngeliat, ya kita tanyakan, tolong setelah kamu melakukan saat teduh kayak gitu ya. Misalnya nih, kita proyek ketaatan nih, gitu saat teduh selama seminggu ini. Nah kalau selama seminggu ini evaluasinya gimana? Jadi perlu ada evaluasi berkala tuh. Ada evaluasi berkala. Tanyakan gitu, ada kesulitannya apa? Kesulitan itu perubahan loh, kesulitan itu hal yang belajar loh. Itu adalah perubahan. Itu immediate result loh. Result tuh nggak harus sukses loh. Result itu bisa gagal. Result. Nah ketika dia gagal, tanyakan apa yang kamu pelajari ketika gagal, apa yang bisa diubah lagi. Nah seperti itu immediate result. Jadi menurut gua nggak apa-apa pakai aja. Gitu emang kalian nggak mau ngeliatin result ya, nggak pengen dapat result, pengen kan? Nah seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa pakai aja. Jadi itu bukan menjual, tapi gue bahasanya lebih understand mereka, mengerti mereka. Dan akhirnya kita mencoba mengakomodir karakteristik tersebut. Nah itu ya, jadi bukan menjual kalau gua bahasanya. Nah itu. Terima kasih Bang Ernest untuk immediate answer-nya. Sangat cepat ya, luar biasa. Ada lagi mau tanya langsung? Immediate question, ada? Kok jadi beda maknanya? Oke, Kak kalau misalnya aku jadi AKK nih Kak, jadi siswa. Mungkin ini kayaknya buat Kak Ike kali ya. Boleh nggak Kak? Aku di kelompok kecil ini nanti aja di kampus. Terus boleh nggak, kalaupun mau kelompok kecil di siswa, sebulan sekali aja gitu Kak, nggak usah yang kayak tiap minggu atau tiap selesai PJ gitu, yang hari Jumat, boleh nggak Kak? Boleh nggak Vin? Emang boleh. Emang boleh. Sejarang itu kelompok kecil. Iya kalau pertanyaannya kayak gitu, misalnya siswanya boleh nggak di kampus aja nanti, sekarang sibuk studi mencapai kampus impian misalnya gitu ya. Pengennya kuliahnya di Jerman, pilihan terakhir UI gitu ya misalnya kayak gitu. Ya memang ya susah-susah gampang sih ya menjawab ini ya teman-teman, karena memang pemuridan meskipun itu ya memang amanat agung, perintah, ya sifatnya juga nggak memaksa sih ya. Tapi yang terpenting adalah kita bisa menjelaskan ketika adik-adik siswa itu kita ajak, itu jadi sebuah kesempatan, sebuah kairos gitu ya. Waktu yang gak akan terulang dan begitu berharga, di mana mereka bisa mengalami perubahan hidup, transformasi hidup yang akhirnya menolong mereka, bahkan mempersiapkan mereka nantinya mungkin pas di perkuliahan mereka jadi PKK yang lebih tangguh gitu ya. Bahkan bukan hanya sebatas ya, mereka akan dimuridkan gitu ya. Tapi mereka juga akan menolong pelayanan mahasiswa nantinya gitu ya. Jadi dalam hal ini
Ya nanti kita bisa lihat ya konteks pemuridan bukan hanya sekedar di siswa tapi juga ada di mahasiswa. Dan kalau memang ada siswa-siswa yang seperti itu teman-teman ya kita terus lakukan pendekatan gitu ya, dengan konteks yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ernest, Kak Sabet gitu ya. Mungkin kita juga berbicara dengan immediate result tadi gitu ya untuk mengajak mereka. Karena memang hal ini ya itu tadi gitu ya, selagi ada waktu ya udah. Mari kita belajar bersama, gitu ya, memuridkan bersama gitu ya. Karena masa-masa siswa juga nggak akan terulang gitu teman-teman ya. Dan mereka nggak akan selamanya gitu ya, selama 10 tahun di SMA gitu ya. Mereka hanya singkat kok 3 tahun aja gitu ya di siswa. Ya. Saya sedikit cerita ya, sharing tentang pengalaman saya sebagai PKK. Mungkin waktu masa-masa itu awal-awal jadi PKK ya banyak juga ya penolakan-penolakan gitu ya. Mungkin saya nggak seperti Kak Sabet yang langsung diterima sama Evin gitu ya sebagai AKK yang baik gitu ya. Kemudian langsung kelompok Tolong mukanya dikondisikan, tolong mukanya dikondisikan. Iya, tapi teman-teman ya mungkin ada juga yang namanya penolakan AKK itu sulit. Tapi ya kita tetap maju gitu ya, berdoa, maju, melangkah gitu ya. Untuk akhirnya terus melihat ya ini jiwa yang berharga untuk kita beritakan Injil, untuk kita layani dan kita bawa kepada Kristus ya. Mungkin awal-awal ya kita mungkin gak kepikir ya immediate resultnya apa ya, ini apa ya. Tapi kalau kita memang saat itu benar-benar melihat ya siswa adalah hal atau pribadi gitu ya, yang penting untuk kita layani dan kita memiliki belas kasih Kristus ya kita doakan. Tuhan Yesus ketika dia mengajak ya para muridnya untuk dimuridkan, dia pertama-tama mendoakan mereka. Kita doakan anak-anak itu, gitu ya, siswa-siswa itu. Dan ketika ada jawaban-jawaban seperti itu kan seakan-akan menolak ya jawaban-jawaban tadi. Ya kita terus perjuangkan kalau memang mereka berharga, seberharga itu teman-teman. Jadi ya saya sedikit sharing ya memang pernah gitu ya saya ada di masa-masa itu ya sampai saat ini juga memperjuangkan pemuridan. Sampai akhirnya saya melihat ya saat itu gitu ya, waktu itu 2012, 2008, saat itu saya lihat 2008 ya mereka layak gitu untuk diperjuangkan ya. Meskipun belum tentu ya balik ke pelayanan siswa ya belum tentu gitu ya. Tapi saat itu layak untuk dibagikan Injil gitu ya. Supaya mereka tahu kepada siapa mereka harus menyerahkan masa depan mereka, menyerahkan hidup mereka, kekhawatiran mereka gitu ya. Intinya segala hidup mereka bisa diserahkan kepada Tuhan. Saat itu 2008 saya hanya meyakini ya udah saat itu dilayani. Ya bersyukur memang dari 4 ada 1 yang kembali ke pelayanan siswa. 3-nya kembali melayani di mahasiswa. Ya sampai akhirnya ya beban itu terus ada dan saya terus melayani juga sebagai PKK waktu dia mahasiswa gitu ya. Kemudian setelah jadi alumni dia aktif juga terlibat dalam kepanitiaan gitu ya. Kemudian setelah itu dia aktif di gereja gitu ya. Ya sampai akhirnya ya tahun ini ya beberapa minggu lalu ya dia dipanggil Tuhan teman-teman gitu ya. Jadi ya waktu itu gak akan terulang sih gitu ya. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk mengejar, meraih mereka gitu ya untuk dibawa kepada Kristus, lakukan dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Itu aja. Terima kasih Kak Ika. Ya mau tepuk tangan silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, yang berikutnya adakah lagi mau bertanya? Silakan langsung angkat tangan. Thank you kakak-kakak yang ganteng dan cantik kecuali ini ya. Cuma ganteng. Cantik harusnya ya. Enggak usah. Oke. Thank you Bang buat sharingannya. Sebenarnya aku tuh ada memikirkan gitu. Tadi kan sekarang kondisi emang udah tinggal onsite dan memang perjuangan buat onsite tuh ya lebih tinggi lah dibandingkan kalau kita cuman kakak secara online. Nah, tadi juga udah di-mention mengenai berbagi kisah gitu kan. Kalau misalkan kondisinya seperti ini Bang, aku Gen Z, AKK-ku pun cuman beda 2 tahun sama aku dan sama-sama Gen Z. Pikiran kami pun, pengetahuan kami pun masih beda-beda dikit gitu lah. Kalau misalkan berbagi kisah mengenai pergumulan, apalagi pergumulan yang agak mendalam gitu. Dan aku sendiri pun sebagai PKK tuh belum begitu ngerti tentang menyikapi hal itu. Itu pun misalkan dari mentorku, misalkan Bang Ernest pun, aku pun kayaknya belum begitu ngerti deh tentang menyikapi hal itu gitu. Nah untuk kondisi seperti ini apakah lebih baik
kalau aku tuh memiliki batasan tersendiri bagaimana untuk menyikapinya sebisa yang aku tahu gitu. Atau sama-sama kita kayak gimana ya, justru pergumulan dia pun pergumulanku juga gitu. Jadi sama-sama kehilangan arah gitu. Nah itu gimana menyikapinya Kak Bang, itu aja. Thank you. Berarti apa jalan dalam artian bingung bersama gitu ya, orang buta menuntun orang buta ya. Ya cuma tinggal lihat resultnya aja, jeblos gitu. Kita melayani bukan jadi orang yang sempurna kan, kayak gitu ya. Waktu kita melayani ada hal-hal yang kita pun juga masih sulit gitu untuk berjuang. Tapi ya yang namanya kelompok kecil kita kan selalu mikirnya gitu ya. Kelompok kecil itu kita tuh harusnya yang lebih dewasa gitu ya. Kita harusnya yang apa namanya lebih sempurna gitu. Nah tapi kalau misalnya Gen Z sendiri mintanya adalah seorang teman yang bersahabat bisa berjalan bersama ya. Di tengah-tengah itu ya jujur aja, aku masih berjuang kayak gitu. Ya kita sama-sama belajar dalam hal ini kayak gitu. Dan bilang ya udah kita ke depan. Nah di mana sih peran role modelnya, di mana sih peran pemimpinnya? Peran pemimpinnya ya take inisiatif. Ya kita sama-sama berjuang, ya udah yuk kita seminggu ini satu teduh bareng kayak gitu. Ya udah yuk kayak gitu ya. 1 bulan ini kita berdoa bareng. Seperti itu. Aku pun juga masih belajar yang seperti itu. Nah, aku sih mikirnya gitu karena Gen Z pun juga menolak kok yang palsu. Gitu. Gen Z menolak yang palsu. Ketika PKK-nya adalah sok-sok rohani gitu, sok-sok dia kuat sendiri, Gen Z akan ngerasain kok. PKK gue juga nggak itu kok, nggak seperti itu kok, ternyata ya PKK gue bohong sama ini. Nah itu yang gue pikirin sih. Ada beberapa hal yang memang gue juga sulit kok untuk lakukan dan gue ngomong ke AKK kalau memang itu masih sulit untuk dilakukan dan mereka fine aja gitu dengernya gitu, yang nggak langsung gila nih orang nih nggak Yesus banget nih, memang iya nggak Yesus kayak gitu, Yesus ya Yesus gitu ya. Nah tapi kan kita berjuang untuk sama kan serupa dengan Yesus. Nah itu sih yang gue pikirin, yang nggak tahu kalau teman-teman lain ada perspektif ya. Yang penting ya pemuridan sekarang kayak gitu ya. Kalau bisa sekarang ya sekarang. Kalau ada pertanyaannya kayak gini, kenapa sih kalian harus bertobat hari ini? Kenapa nggak nunggu kalian udah jadi orang kaya raya baru bertobat? Gitu kan? Satu alasannya tentu waktu kayak gitu ya, kita nggak tahu besok kita ada atau enggak. Kedua seperti yang tadi Kak Sabet katakan, itu ada perkembangan identitas kayak gitu, perkembangan umur yang kalau kalian nggak bertobat hari ini kayak gitu ya, kalau identitasnya nggak terbentuk hari ini, kalian akan numpukin PR gitu di dalam umur masa kalian yang harusnya kalian punya tugas lagi yang harus dikerjain, malah tambah banyak kerjainnya. Yang berikutnya adalah yang gue pikirkan seperti itu ya. Dalam pertumbuhan iman, di dalam pertobatan itu ya memang harus segera gitu, harus segera. Dalam artian nggak bisa enggak gitu ya untuk bertobat. Dalam gini, masa iya, emang kalian enjoy ya hidup di luar Kristus? Gitu, emang kalian enjoy ya hidup di luar Kristus? Kalau kalian enjoy hidup di luar Kristus wajar. Kalian akan bilang, gue gak mau bertobat hari ini. Nah tapi sometimes kenapa kita bisa enjoy? Karena pikiran kita cuma sempit. Kita pikir gitu ya, nanti kita akan hidup 20 tahun lagi, 40 tahun lagi. Ternyata kalau kita ngerti hidup kita jauh lebih panjang dari 40 tahun lagi, kita akan mulai mikir, hari ini harus bertobat gue. Nah itu coba tolong seperti itu gitu ya, Gen Z ini, generasi ini diajak mikirnya lebih panjang gitu ya. Kalau dalam artian, emang lu nyaman gitu ya hidup dengan kekhawatiran? Kalau Yesus tadi udah bilang gitu ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kenapa gak dateng gitu? Kenapa lu masih kejar kekayaan gitu? Dan terus juga kemarin Bang Riko udah bilang, tujuan Paulus adalah mengejar Yesus. Kenapa hari ini belum mau bertobat, kenapa hari ini belum mau pemuridan, kenapa hari ini kayak gitu yang gak mau memuridkan juga, mungkin tujuannya bukan Yesus. Nah gimana caranya supaya tujuannya Yesus? Balik lagi, itu bisa dilatih. Keinginan itu bisa muncul, cinta itu bisa dimunculkan juga, bisa ditumbuhkan. Perasaan hasrat itu juga bisa dimunculkan juga, dan yakini ini,
Yang paling pengen Yesus dekat, yang paling pengen kalian dekat dengan Yesus, yang paling pertama ingin dekat adalah Yesus. Kalau kita bilang, kak gue udah berjuang gak bisa nih, gak muncul kerinduannya. Masa ya Yesus gak tolong sih? Yang paling pengen Yesus kok. Makanya dia berikan Roh Kudus. Memampukan kita untuk membentuk hati kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Gimana Austin, sudah lumayan tercerahkan? Oh nanti dibicarakan di luar ya, udah siap lah ya jadi PKK. Oke, ini di pertanyaan berikutnya. Gimana step by step konkret untuk memulai KK Gen Z yang pertama kali di approach? Ini nanti akan dibahas di Kapsel PKK ya. Oke, jadi itu nanti akan dibahas di Kapsel PKK. Oke, mau nambahin sedikit boleh ya, 3 menit deh. Tadi dari pertanyaan Austin, maaf ya, boleh ya. Jadi Austin, aku pernah ngalamin seperti yang kamu alami. Ada saksinya waktu itu Ernest. Jadi Anda ini Roh Kudus atau apa ya, kok ada di mana-mana. Jadi waktu itu aku dan kakakku mengalami konflik, bukan konflik sih, sebenarnya dalam diri kami ada konflik masing-masing. Soal attachment issue. Jadi waktu itu dalam kondisi aku tidak berhasil menyelesaikan ketakutanku untuk dekat dengan orang terlalu dekat. Jadi aku lagi ngasih batasan gitu. Sementara kakakku takut untuk ditinggalkan. Jadi dia butuh dekat sama aku waktu itu. Jadi gak ketemu kan tuh. Itu ternyata jadi konflik akhirnya gitu. Jadi itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Nah saat itu salah satu yang hadir di situ membantu kami adalah Ernest gitu. Jadi lu ngapain sih waktu itu? Oh ya pokoknya kami akhirnya ketemu ngobrol di situ. Nah ketahuan tuh. Nah apakah selesai di malam pertemuan kami akhirnya menceritakan ternyata ini yang aku alamin, ternyata itu yang dia alami? Tidak. Setelah dari situ kami mulai berjalan bersama untuk masing-masing menyelesaikan isu kami, saling membagikan gimana progres kami masing-masing. Nah salah satu yang kami lakukan juga adalah cari bahan, saling share bahan, dek baca ini deh. Atau dia bilang, kak gue lagi baca ini. Jadi tuh kami saling share apa yang sedang kami alami gitu. Terus, dek gue hari ini nulis kayak gini, lo mau baca nggak gitu. Terus dia juga, kak gue nulis kayak gini, lo mau baca nggak. Jadi dalam perjalanan itu kami menyadari bahwa kami punya tanggung jawab juga untuk menyelesaikan isu kami. Dan itu nggak bisa hanya sekedar berdoa atau tinggal diam. Bahkan kami saling share podcast waktu itu juga, dek coba lu dengerin ini gitu kan ya. Akhirnya kami berproses dari situ dan perlahan Tuhan pulihkan juga gitu. Nah salah satu peran yang penting juga tadi adalah sebenarnya juga disebutin soal mentor. Mungkin kalau memang kita berdua nggak bisa menyelesaikan itu, ataupun kita sebagai PKK nggak tahu juga ini mesti ngapain, mungkin bisa cari bantuan orang yang lebih mengerti. Nah tadi kalau Kak Sabet sempat singgung juga soal mental health issue, terkadang pergumulan PKK ataupun AKK itu juga tidak terlepas dari isu itu juga. Jadi kalau mungkin bingung, boleh juga tanya-tanya Kak Sabet, terus langsung oper ke Kak Sabet lagi, atau Kak Ika atau Bang Riko, kemudian ada Kak Ernest, nah jadi share aja gitu. Kak Oni, ada Bang Zeki, share aja, saling tukar cerita. Nah kayak waktu itu akhirnya yang salah satu menjembataniku tuh Ernest gitu. Tuh kenapa ceritanya nggak tahu juga lah, pokoknya dia ada di situ waktu itu gitu ya. Jadi ya udah. Oh Roh Kudus ya, oke gitu sih paling. Semangat Austin, semangat semuanya untuk memuridkan, yeay. Kak aku mau nanya seberapa jauh kita bisa into ke kehidupan mereka, antara membiarkan mereka menentukan pilihan. Ini mau dijawab kapan? Soalnya kita punya time limit. Oh di Kapsel ya, nanti ini akan di save dulu, sepertinya panitia sudah bisa melihat ini pertanyaan PKK atau AKK, jadi nanti akan dijawab di Kapsel. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita beri tepuk tangan teman-teman untuk pembicara kita, ada Kak Ike, Bang Ernest dan juga Kak Sabet. Oh ya boleh kembali Kak ke bangkunya masing-masing. Saya persilakan tim musik untuk maju ke depan. Nah teman-teman sebagai bentuk kesiapan kita untuk melayani generasi zaman ini, untuk mengerjakan visi pemuridan, kiranya lagu tema inilah yang terus kita juga gaungkan dalam kehidupan kita, bahwa kita siap untuk mengambil bagian dalam rencana agung Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kami siap Tuhan mengambil bagian. Siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak
Kepada Ernest dipersilakan maju ke depan untuk berdoa tutup. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan kami mengucap syukur jika siang hari ini ya Tuhan kami sama-sama dapat menikmati seminar ini ya Tuhan. Kami dapat mengenali generasi yang kami akan layani ya Tuhan, yang juga ya adalah generasi kami sendiri ya Tuhan. Kami jadi mengenali diri kami sendiri dan kami juga melihat betapa urgentnya ya Tuhan, betapa pentingnya amanat agung untuk menjangkau, untuk akhirnya kami melayani generasi-generasi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terkadang ketika kami berusaha untuk melayani generasi ini, ada begitu banyak kebingungan yang kami alami ya Tuhan. Ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran karena apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang menjadi penderitaan bagi mereka, itu pun juga yang kami alami ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memanggil, Engkau juga yang akan memberikan penghiburan kepada kami, Engkau yang akan memimpin kami, Engkau juga yang akan menolong kami ya Tuhan ketika kami melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan agar memiliki kasih yang besar bagi generasi ini, bagi kami juga ya Tuhan. Sehingga akhirnya ya Tuhan kami mau menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu ya Tuhan hidup kami ketika kami menyerahkan diri kami ke dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami mengasihi diri kami seperti Engkau mengasihi kami, dan tolong kami juga ya Tuhan agar kami mau mengasihi generasi ini seperti Engkau juga mengasihi generasi ini ya Tuhan. Kami tutup seminar kami ya Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. RKK Siswa 2023 Impactful Discipleship.